Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Kali ini, kita akan melihat kisah Hansen dan Xiao Rongyu, penuh dengan kesalahpahaman, canda, dan momen romantis yang tak terduga. Mari kita mulai. Pagi itu di asrama laki-laki, seorang pemuda berambut merah terlihat menangis sambil berucap. Dengan nada puitis, aku menyukaimu, meski kau mengabaikanku sampai akhir, hingga aku benar-benar menyerah. Belum selesai ia bicara, sebuah bantal melayang menghantam wajahnya. Rupanya Hansen yang kesal melemparnya sambil berteriak, bernyanyi di pagi hari. Kau mengganggu orang tidur. Teman lain menimpali, Saudara Chen, biarkan dia meluapkan patah hatinya. Patah hati bukan perkara kecil. Bahkan, aku pernah dengar ada gadis dari universitas sebelah melompat dari gedung karena patah hati. Mendengar itu, Hansen terkejut. Dari asrama, putri lantai 3, tambah temannya lagi. Spontan Hansen teringat pada Xiao Rongyu. Ia segera melompat dari ranjang, keluar terburu-buru. Dari belakang temannya berteriak, Hansen, kau lupa, pakai kaos kaki. Sesampainya di asrama putri universitas sebelah, Hansen menghampiri petugas. Permisi, saya mencari Xiao Rongyu dari kamar 303. Petugas bertanya siapa namanya. Hansen, bukannya menyebut nama sendiri, melainkan menyebut nama ayah Xiao Rongyu agar ia mau turun. Tak lama, petugas menelepon kamar itu, ada seseorang menunggumu di bawah. Xiao Rongyu terkejut, bergumam, kenapa ayah tiba-tiba datang ke sini? Ia pun segera turun, namun betapa terkejutnya dia saat mendapati Hansen yang menunggunya. Dengan wajah dingin, Xiao Rongyu menatapnya. Hansen mencoba membujuk, kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kalau ada salah paham, mari kita luruskan. Namun Xiao Rongyu menuding, kau bersenang-senang dengan wanita di bar, apalagi yang mau dijelaskan? Hansen tersenyum usil, mencoba memancing reaksi. Kalau kau tidak mau mendengar penjelasanku, maka pergilah dengan tenang, dan besarkan anak kita sendiri. Xiao Rongyu langsung merah padam dan membentak, Chen Hansen. Apa kau, sudah gila? Jangan bercanda dengan hal seperti itu. Akhirnya ia berkata dengan nada keras. Kalau begitu, katakan semuanya sekarang. Setelah itu aku akan pergi. Hansen pun menjelaskan, dengan serius, malam itu aku berkali-kali mencoba menghubungimu, tapi kau tidak menjawab. Saat itu, Wang Zibo bertengkar hebat dengan ibunya. Dia mengajakku keluar mencari tempat untuk menenangkan diri. Xiao Rongyu menatap tajam, jadi maksudmu Wang Zibo yang mengajakmu ke bar? Hansen menggeleng, bukan, aku yang membawanya, itu salahku. Aku memang tidak seharusnya mengajaknya ke tempat seperti itu. Dengan nada curiga, Xiao Rongyu bertanya lagi. Lalu apa yang kalian lakukan di sana? Dengan santai Hansen menjawab, kami hanya bermain biliar. Kalau kau tidak percaya, telepon saja Wang Zibo. Wajah Xiao Rongyu akhirnya melunak, tapi masih kesal. Ia berbalik badan, pipinya memerah. Dengan suara setengah malu ia berkata, besok, jam 7.30 pagi, temui aku di perpustakaan. Kau harus membantuku belajar. Jangan terlambat. Hansen hanya terdiam melongo melihatnya pergi. Keesokan harinya, Hansen sudah rapi menunggu di depan asrama putri. Banyak pemuda lain terlihat mengantar sarapan untuk pacar mereka. Saat Xiao Rongyu keluar dengan penampilan modis, Hansen terpesona. Namun tiba-tiba, seorang pria berambut merah cepat datang sambil membawa makanan. Pria itu berkata penuh percaya diri, walau kau tak menerimanya sekarang, aku yakin suatu saat nanti. Namun, sebelum selesai, Hansen langsung mengambil dan memakan makanan itu. Pria itu terkejut, hei, kenapa kau memakan makanan itu? Dengan santai Hansen menjawab, bukankah ini makanan untuk Xiao Rongyu? Jadi tidak masalah, kan? Pria itu kesal, tidak bisakah kau minta izin dulu? Hansen bahkan meminta minuman yang ada di tangannya. Melihat suasana memanas, Xiao Rongyu segera menarik Hansen pergi. Di perpustakaan, Xiao Rongyu bertanya dengan kesal, kenapa kau tidak bertanya siapa laki-laki tadi? Dengan nada acuh Hansen berkata, oh, jadi siapa laki-laki itu? Xiao Rongyu mendengus, pertanyaanmu tidak tulus. Lalu ia melempar tasnya ke arah Hansen, cepat cari tempat duduk, aku akan ambil buku. Tak lama kemudian, ia datang membawa buku. Aku bawakan buku manajemen, sesuai jurusanmu. Namun Hansen menjawab, santai, aku tidak tertarik. Ada buku hukum di sini. Xiao Rongyu bingung, kau kan bukan dari Fakultas Hukum, kenapa mencari buku itu? Hansen menjawab, guruku bilang, kalau ingin berbisnis, kau juga harus tahu soal hukum. Lalu sambil menggoda ia menambahkan, tapi sebenarnya aku malas membaca. Mungkin aku perlu menyewa mahasiswi senior cantik untuk membacakan. Xiao Rongyu langsung kesal, dasar menyebalkan kau. Akhirnya mereka duduk, membaca bersama. Dari kejauhan, seorang pria terlihat memperhatikan mereka. Hansen yang menyadarinya berbisik, seseorang sedang mengawasimu. Akhir-akhir ini banyak yang menembakmu. Dengan santai Xiao Rongyu menjawab, ya, ada beberapa. Jadi, kau membawaku ke sini hanya untuk dijadikan tameng. Sambil tersenyum,
Xiao Rongyu menambahkan, mungkin. Benar begitu. Tiba-tiba Hansen berdiri, mendekat, dan tanpa ragu mencium bibir Xiao Rongyu. Seketika wajahnya merah padam, terkejut tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.